그냥 죽여! Di sana, Jaksamin menyalahkan Kang Dungwoo. Menurutnya gara-gara polisi tersebut, tersangka Yoon Gil-ho jadi kabur. Kang Dungwoo menduga Jaksamin sama seperti Kapten Ju. Sama-sama suka merekayasa kejadian dan memilih Yoon Gil-ho sebagai tersangka untuk menutup kasus ini. Menurutnya, tindakan Jaksamin malah membuat situasi semakin buruk. 그것만 알고 계십시오. Sementara itu dari kejauhan, Yoon Gil-ho berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, di klub, Noh Jun-soo merayakan jika kini ia adalah seorang CEO menggantikan Lee Gang-soo. Dan setelah mendapatkan kabar jika Lee Gang-soo tewas dibunuh, Jaksamin kemudian langsung mendatangi Noh Jun-soo. Ia adalah orang terakhir yang diketahui bertemu dengan CEO Lee Gang-soo. Tapi, Noh Jun-soo berkelit jika ia hanya bertemu Lee Gang-soo untuk minum-minum. Di sana Noh Jun-soo juga berkata jika seharusnya Jaksamin mencari keberadaan Yoon Gil-ho saja. Ia yakin orang liar seperti Yoon Gil-ho berumur panjang. Merasa curiga dengan artis sensasional ini, Jaksamin kemudian mencari tahu tentang Noh Jun-soo. Noh Jun-soo sering terlibat masalah, namun ia berakhir dibebaskan oleh Jaksatak. Menurut info dari rekannya, senjata pembunuhan atas korban Lee Gang-soo telah ditemukan, dan senjata tersebut milik Yoon Gil-ho. 알았어요. 퇴근하세요. Sementara itu, bersama rekannya Jisoo, Kang Dungwoo membuat timnya sendiri. Mereka fokus mencari siapa Junghwa, Jae, dan juga Yoon Gil-ho. Dari apa yang Jisoo dapat, mereka bertiga bagaikan seleb di klub Gangnam. Ada salah satu pria dengan nama akun MD Lemon dan dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Junghwa. Dari akun media sosialnya, dia sedang berada di suatu tempat. Awalnya Kang Dungwoo memeriksa sebuah tempat arkade yang sering didatangi Gil-ho, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Jadi Kang Dungwoo pergi mencari MD Lemon saja. Saat baru saja Kang Dungwoo pergi dari sana, Gil-ho datang ke arkade. Ia mengobati luka-lukanya sambil mengingat momen saat ia bertemu dengan Junghwa dan juga Jae. Dulu, Junghwa dan Jae hanya wanita malam biasa. Anggapannya, mereka tidak punya agensi dan selalu diperlakukan semena-mena oleh pria yang memesan mereka. Nyonya Baek dan juga Yoon Gil-ho merasa iba lalu mengajak mereka berdua bergabung bersama mereka. Bayarannya jelas lebih besar dan keselamatan mereka berdua terjamin. Semenjak saat itu, Junghwa, Jae, dan Gil-ho pun menjadi dekat, terutama Jae dan Gil-ho. Gil-ho pernah bertanya apa yang akan dilakukan Jae setelah uangnya terkumpul. Jae bilang ia akan pensiun dan pergi ke tempat seperti gambar yang ia tunjuk. Ia ingin hidup tenang dan mati di sana. Mereka bahkan mempunyai tato yang sama sebagai bentuk pertemanan. Gil-ho sendiri yang membuatnya. 징그럽죠? Sementara itu, saat Jaksamin memeriksa stasiun tempat jasad Junghwa ditaruh oleh Yoon Gil-ho, Jaksamin bertemu dengan wanita yang kita ketahui bernama Jae. Namun, saat Jaksamin ingin menanyakan apakah Jae mengenal Junghwa, Jae memilih pergi dari sana. Jaksamin yakin wanita yang ia lihat kenal dengan Junghwa. Terbukti dari dupa dan bunga yang Jae taruh di sana. Lalu Kang Dungwoo bersama Jang Ho menemukan lokasi MD Lemon. Di tempat yang sepertinya tempat karaoke itu rupanya adalah tempat pengedaran obat-obatan terlarang, sekaligus tempat pembuatan film-film biru. Saat MD Lemon hampir tertangkap, ia mencoba melarikan diri. Bahkan ada satu pria lagi yang mencoba kabur dari polisi. Kang Dungwoo pun mengejar pria tersebut dan rupanya dia adalah Kapten Ju yang sedang teler karena obat-obatan terlarang. Lagi-lagi, Kapten Ju ditangkap oleh Kang Dungwoo. Di sana ia tidak mau mengakui perbuatannya dan lebih memilih diam. Kang Dungwoo mencecar pertanyaan tentang kasus-kasus yang terjadi. Dan lagi, Kapten Ju tidak mau bicara, sehingga Kang Dungwoo pun kesal dan langsung memukulinya. Kasus Kapten Ju lalu dilimpahkan kepada Jaksamin.
Samin meminta Kapten Ju untuk mengakui perbuatannya saja dan hukumannya akan dikurangi. Kapten Ju paham jika ia akan dibuang. Ia lalu meminta Samin untuk segera menghubungi Noh Jonsu dan berkata ia tidak akan tinggal diam dan mati sendirian. Namun rupanya Noh Jonsu benar-benar tidak peduli dengan Kapten Ju, sehingga kemudian Kapten Ju berniat mengakui semuanya kepada Samin. Samin lalu mendatangi Kang Dungwoo. Ia memberitahukan jika besok pagi Kapten Ju akan mengakui perbuatannya dan meminta Kang Dungwoo untuk menceritakan apa saja yang Kang Dungwoo ketahui agar ia bisa mencerna semua kasus ini. Tapi Kang Dungwoo tidak mempercayai Samin. Samin Sojin lalu berkata, beberapa hari yang lalu ia melihat seorang gadis membakar dupa di bangku tempat Junghwa ditemukan. Saat mendengar nama Junghwa, gadis itu kabur. Kang Dungwoo langsung menunjukkan foto Jae kepada Samin dan benar gadis yang Samin lihat adalah Jae. Kang Dungwoo pun memberitahukan siapa Junghwa dan Jae serta Yoon Gil-ho dan hubungan kedua gadis itu dengan putrinya. Hidup putrinya bergantung kepada Jae. Saat itu, Samin menerima telepon dari Noh Jonsu. Ia memberitahukan jika Kapten Ju tidak akan mengakui apa-apa dan besok Samin tidak perlu repot-repot menemui Kapten Ju lagi karena besok pagi mereka akan mendengar kematian Kapten Ju. Ia juga sudah menemukan Yoon Gil-ho. Ia memancing Yoon Gil-ho keluar dari persembunyiannya dengan foto wanita yang ditutupi namun memakai baju yang mirip dengan Jae. 어떻게든 막아야 돼요. 그 새끼들 밀어붙이는 거 봤잖아. Setelah Yoon Gil-ho menerima pesan tersebut, ia pun langsung pergi ke klub Haena. Sebelum masuk, Gil-ho mendapatkan pesan dari Samin jika semua ini jebakan. Jae tidak ada di dalam sana. Ia lalu mengirim sebuah foto bunga dan dupa yang ditinggalkan Jae di stasiun. Artinya Jae masih berada di luar sana. Sementara di dalam klub, Noh Jonsu membuat pertunjukan. Wanita yang wajahnya ditutupi itu memang benar bukan Jae. Pintu pun terbuka dan Samin masuk ke dalam. Noh Jonsu sedikit kecewa karena bukan Yoon Gil-ho yang datang. Yoon Gil-ho yang sudah tahu jika ia dijebak kemudian meminta Samin dan Kang Dungwoo datang ke arkade. Samin lalu bertanya apa benar Noh Jonsu lah yang membunuh Junghwa. Gil-ho tentu saja bilang iya, namun untuk motifnya ia masih belum mengetahuinya. Setahunya, Junghwa hanya tewas di acara yang mereka buat. Biasanya Noh Jonsu membuat acara VIP di mana di sana ada pesta dan jika ada yang mati maka ada tim yang membersihkannya. Makanya, sebelum tim itu datang ia membawa jasad Junghwa lalu menaruhnya di stasiun agar setidaknya polisi bisa berpura-pura menyelidikinya. Yang jelas, Noh Jonsu sebenarnya tidak mengincar Yoon Gil-ho. Ia hanya mengincar Junghwa dan Jae dan sesuatu yang masih belum ia ketahui yang dimiliki kedua gadis tersebut. Maka kemudian Kang Dungwoo meminta bantuan kepada Komisaris Moon. Rupanya kasus ini tidak mudah dan Komisaris Moon agak berat membantu Samin. Apalagi hal ini berhubungan dengan lawannya yaitu Satak. Namun Kang Dungwoo dan Samin sangat memohon bantuan kepada Komisaris Min. Maka kemudian atas permintaan dari Komisaris Min, Inspektur Jenderal dari Kejaksaan Agung datang dan ia akan mengawal kasus Lee Junghwa. Ia juga meminta pengakuan dari Yoon Gil-ho meski kemungkinan benar, tapi sayang Yoon Gil-ho tidak mempunyai bukti apapun. Dan rupanya Inspektur Jenderal tersebut akrab dengan Satak. Jadi semua ini percuma saja. Hanya ada satu cara untuk mengungkap kejahatan Noh Jonsu melalui media. 때리고 나면 사건 사장도 그땐 어쩌지 못할 거예요. Setelah itu, Kang Dungwoo meminta Jang Ho untuk menjaga Yoon Gil-ho karena sekarang Yoon Gil-ho pasti dicari-cari oleh anak buah Noh Jonsu. Lalu, Kang Dungwoo mendapatkan telepon dari Jisoo jika pada saat Yoon Gil-ho mengeluarkan jasad Junghwa, CCTV di hotel tersebut dimatikan. Rupanya benar, setiap mereka berpesta, CCTV di hotel itu pasti mati. Kang Dungwoo lalu bertanya tentang putrinya, Yesu. Apa yang dilakukan Jae dan Gil-ho kepada putrinya itu dan mengapa putrinya memiliki tato yang sama dengan mereka. Kang Dungwoo mengira Yoon Gil-ho maupun Jae pasti memaksa putrinya lalu mengancamnya.
Yoon Gil-ho hanya tersenyum sinis. Seharusnya Kang Dong-woo bertanya kepada dirinya sendiri, kemana dia sebagai seorang ayah saat putrinya butuh perlindungan. Sampai-sampai Yesu datang kepada mereka. Harusnya sebagai ayah, Kang Dong-woo melihat luka bakar di tangan putrinya. Makanya Yesu menutupinya dengan tato. Sementara itu, Jae mendapatkan kabar jika teman-temannya dihajar habis-habisan oleh Noh Jong-soo. Ia tidak mau hal yang menimpa Junghwa kembali terulang. Ia kemudian memberitahukan Yoon Gil-ho jika dia akan menyelamatkan teman-temannya. Jae hanya berpesan kepada Gil-ho, jika ia tidak selamat, maka lindungilah keluarga yang tersisa. Saat itu, Kang Dong-woo tahu Gil-ho pergi dari tempat Jang-ho. Saat ditanya ia mau pergi kemana, Yoon Gil-ho berucap jika ia akan pergi ke Kolseum, tempat orang-orang kaya berkumpul dan bertaruh pada pertarungan berdarah. Kang Dong-woo mengkhawatirkan Yoon Gil-ho. Jika ia pergi sendirian, maka Yoon Gil-ho bisa mati. Namun, sekarang Yoon Gil-ho tidak peduli. Ini semua terjadi karena para polisi tidak becus bekerja. Ia harus mengakhiri ini sendirian. Sementara diam-diam Jae masuk ke dalam Kolosium dan pada saat itu acara tengah berlangsung. Jae yang diam-diam menolong temannya pun akhirnya ketahuan oleh Noh Jong-soo. Ia lalu merebut ponsel Jae dan mencari video yang selama ini ia cari-cari. Namun rupanya video tersebut sudah tidak ada lagi di ponsel Jae. Dan saat itu Jae langsung menggoreskan pisau yang ia bawa ke wajah tampan artis K-pop tersebut. Sementara saat pertandingan berlangsung, diam-diam Gil-ho masuk ke dalam arena dan ikut bertanding. Ia menghajar semua lawan yang ada di sana, berharap bisa menemukan Jae. Namun pada saat itu, Jae yang habis babak belur karena dihajar oleh Noh Jong-soo pun diseret untuk melihat Yoon Gil-ho bertanding. Pada saat yang sama, tiba-tiba semua investor Kolosium keluar dari grup dan melarikan diri. Rupanya, selain polisi dan jaksamin sudah mengepung tempat ini, diam-diam Jae melakukan siaran langsung di tempat ini untuk mengungkap ke publik siapa sebenarnya artis K-pop penuh sensasi ini. Kali ini, karir Noh Jong-soo benar-benar hancur dan berakhir. Saat hendak kabur, Saike memilih mengkhianati Noh Jong-soo dan meninggalkannya bersama Yoon Gil-ho yang akan membalaskan dendam Lee Junghwa. Tidak lama setelah Saike kabur, ia malah tertangkap oleh Jaksamin dan Jaksamin menyelamatkan Jae. Sementara Yoon Gil-ho siap menghabisi Noh Jong-soo. Namun pada saat itu, Kang Dong-woo datang dan menyuruh Yoon Gil-ho untuk berhenti. Karena kini, Jae sudah mereka selamatkan. Singkat cerita, Jae pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Yoon Gil-ho dibiarkan pergi. Pada saat Jaksamin pergi ke ruangan Noh Jong-soo di rumah sakit untuk meminta keterangan, Noh Jong-soo ditemukan sudah tidak bernyawa. Sementara pada saat Kang Dong-woo menemani Jae di rumah sakit, ia menerima telepon dari nomor putrinya Yesu. Namun bukan Yesu yang berbicara, melainkan suara seorang pria yang berkata jika Kang Dong-woo seharusnya tidak ikut campur.